Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, Kak Karis mau tanya, siapa di sini yang udah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, sebelum kita masuk sekolah minggu kita, walaupun kita sekolah minggu di rumah, Kak Karis berharap tidak mengurangi sukacita adik-adik dalam memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau undang Tuhan supaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita walaupun kita ibadah di rumah ya. Mari kita jika berdoa, kita angkat lagu pujian. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberkati kami dari tidur kami. Tuhan boleh membangunkan kami sehingga kami boleh memulai kehidupan kami yang baru. Kami boleh berikan nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian ya Bapa, dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah kami, di setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Tuhan boleh menemani kami dalam ibadah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar Tuhan terus memberkati. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Kakak Riris mau kalian duduk yang rapi, nggak bercanda, nggak cubit kanan, cubit kiri, oke? Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau angkat lagu pujian sebab Dia hidup. Tapi Kakak Riris mau tanya sebelumnya, adik-adik tahu gak sih minggu kemarin tuh hari apa? Hari Minggu Kak? Iya, hari Minggu. Tapi minggu kemarin itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur jadi kosong. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian sebab Dia hidup. Tahu ya semuanya ya. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, dari lagu tadi Tuhan bilang bahwa ketika Yesus bangkit, Dia akan hidup di hari esok. Jadi kita sebagai adik-adik sekolah minggu, sebagai kakak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu pegang hidup kita. Kira-kira adik-adik tahu gak sih siapa yang selalu setia menemani kita? Siapa di sini yang punya sahabat? Kakak Rilis juga punya, tapi adik-adik harus tahu ada satu orang, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjadi sahabat yang setia untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau angkat lagu pujian Ada Satu Sobatku. Tepuk tangan ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, oke, dari lagu tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Waktu kita sedih, kita sendirian ditinggal mama, selalu ada Tuhan Yesus. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu siapkan Alkitabnya, siapkan pensilnya, siapkan bukunya. Nanti ketika kakak abang sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, adik-adik boleh sambil mencatat, biar nanti ketika kita bertemu adik-adik masih ingat. Oke, kita mau angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami telah siap mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan berkati sehingga apa yang dikeluarkan oleh Kakak Sekolah Minggu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami Bapa di adik Sekolah Minggu sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan, mencatat apa yang disampaikan Tuhan dan boleh melakukan perintah yang Tuhan mau sehingga kami boleh disebut anak Allah. Tuhan berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, siapin Alkitabnya, siapin pulpennya, pensilnya, dan buku tulisnya ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Indah harap semuanya tetap bersuka cita apapun kondisi kita saat ini, sekalipun kita harus belajar dari rumah, kita harus bermain lengkap di rumah, ataupun sekolah minggu dari rumah, kita harus tetap bersuka cita. Oke, hari ini Kakak Indah akan membagikan sedikit firman Tuhan. Kakak Indah mau tanya, 2 minggu yang lalu kakak sekolah minggunya siapa sih yang ngajar? Ada masih ingat? Atau materinya apa yang dipelajari ya 2 minggu yang lalu? Lupa? Nah, kalau gitu Kakak Indah ingat. Kakak Indah mau tanya deh, minggu lalu apa sih yang kita pelajari? Kita memperingati apa sih? Hari kebangkitan, hari kematian. Nah, adik-adik, Kakak Indah mau sedikit membahas tentang kekristenan. Kekristenan itu kita membahas tentang Yesus lahir di dunia. Lalu kekristenan lagi bicara tentang teladan Yesus di dunia. Kita belajar tentang teladan Yesus di dunia. Lalu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa setiap kita. Lalu setelah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah bangkit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tetap di dunia? Tidak. Setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik tahu gak sih apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Dia menampakkan dirinya. Untuk apa sih dia menampakkan diri ke murid-muridnya? Ada yang tahu? Apa sih yang Tuhan Yesus berikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Apa sih amanat agungnya? Coba kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Indah bacakan ya. Kalian juga tetap harus baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kakak Indah bacakan sekali lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, ini amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap pengikut-pengikutnya. Dari amanat agung ini ada dua hal yang penting yang perlu kita ingat. Tuhan yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin setiap kita untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus ingin setiap kita menjadi saksi. Dia ingin semua orang menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak bisa terus-terusan di bumi. Itu menjadi tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita bersaksi, kita mengajar orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita mengajar mereka tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, bicara tentang bersaksi itu tidak mudah adik-adik. Iya dong, pasti tidak mudah. Nggak mungkin kita bilang, jadi murid Tuhan Yesus tuh kita harus pengen tahu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus tuh kita harus memiliki kasih loh. Tapi kita nggak bisa mengasihi orang lain. Jadi murid Tuhan Yesus itu harus lemah lembut loh. Tapi kita menjadi orang yang kasar. Jadi murid Tuhan Yesus itu harus penuh dengan sukacita loh. Tapi kita menjadi orang yang gampang marah, gampang mengeluh. Ketika hidup kita tidak sama dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan ke orang lain, kita tidak bisa menjadi saksi yang benar. Nah, untuk menjadi saksi yang benar, menjadi saksi Kristus yang benar, kita pun harus hidup dengan benar. Oke? Sebelum menjadi saksi, kita pun harus memiliki hidup yang diubahkan. Dan untuk memiliki hidup yang benar itu susah adik-adik. Iya dong, pasti susah. Contohnya, aku gak mau sekolah minggu Aku gak mau sekolah minggu aku maunya hari ini kan aku mau nongkrong sama teman aku kan janjian ke mall. Aku gak usah sekolah minggu lah. Aku gak mau baca firman Tuhan, aku mau nonton drama Korea aja. Aku gak mau berdoa, aku maunya main game aja. Untuk hidup benar, untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus itu tidak mudah adik-adik. Karena apa? Hidup kita ini masih manusia. Manusia terdiri dari kedagingan. Inginnya tuh yang enak-enak, maunya yang enak-enak, gak mau susah-susah. Itu adalah normalnya manusia. Itu hal yang wajar untuk manusia. Tapi bicara mengikut Yesus itu kita harus apa? Mengikut Yesus apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib kita, dan kita harus menyangkal diri kita. Ketika kita bilang, aduh aku males baca firman Tuhan, firman Tuhan tuh ngantukin, ya kita harus menyangkal diri kita untuk tetap membaca firman Tuhan gitu. Dan emang itu tidak mudah. Itu kenapa di amanat agung dibilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya. Nah, penyertaan Tuhan Yesus ini bisa kita lihat dari apa? Roh Kudus. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan ya, dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20.
kakak bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Adik-adik, di perikop ini, di ayat ini Tuhan Yesus bilang dia menjanjikan penyertaannya. Kita lihat lagi tadi di ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan Yesus menyediakan penolong buat setiap kita yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa itu Roh kebenaran? Roh Kudus. Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu? Bagaimana sih rupa Roh Kudus? Bagaimana sih, apa sih perannya Roh Kudus? Kita sudah pelajari itu. Tapi satu hal yang perlu adik-adik sadari, Roh Kudus itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus, yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang mengenal dia, yang percaya dengan dia. Dia bilang apa? Sebab aku akan tinggal di dalam kamu. Yang tinggal di dalam kita itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Cuman kalau kemarin kita sudah belajar tentang rupa-rupa Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Bapa di Alkitab, mungkin kita akan mudah untuk membayangkannya. Oh iya, Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang besar. Kalau kita bicara tentang Yesus, kita akan pikiran kita akan mudah membayangkan, oh Tuhan Yesus adalah sosok yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, mungkin sulit untuk kita bayangkan karena kita tidak melihat rupanya saat ini. Kalau di Alkitab tercatat rupa Roh Kudus itu seperti burung merpati, seperti lidah-lidah api. Banyak rupa Roh Kudus, tapi terkadang kita menganggap Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang abstrak, yang gak bisa kita rasakan, yang gak bisa kita lihat. Memang kita tidak bisa lihat dengan mata kita saat ini, dengan mata batinia kita saat ini. Tapi Roh Kudus bisa kita rasakan, adik-adik. Roh Kudus bisa kita rasakan. Contohnya dari mana, Kak? Kayak aku gak ngerasain deh, Kak, ada Roh Kudus dalam hidupku. Kayak aku gak tahu deh, Kak, kayaknya gak ada Roh Kudus, Kak, dalam hidupku. Adik-adik, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan pasti kasih Roh Kudus itu kepada setiap kita. Perkaranya adalah kita percaya tidak kalau Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Kita percaya tidak kalau Roh Kudus itu memang ada dalam diri kita. Kakak mau adik-adik, yuk kita peka sama Roh Kudus. Jangan cuma peka sama suara yang lain. Jangan cuma peka sama yang lain. Kalau dimakan, oh peka dong. Roh Kudus juga minta seperti itu loh. Peka dong sama Roh Kudus. Peka dong sama suara Roh Kudus. Roh Kudus itu pengen loh kita sadar dengan kehadiran dia. Hal simple, contohnya kalau Roh Kudus itu benar-benar ada. Siapa di sini yang pernah mau pergi ke gereja? Mau pergi ke gereja, tapi adik-adik ada temen yang ngajak main. Udahlah, nggak usah ke gereja. Ke gereja kan bisa besok-besok. Hari ini kita pergi aja, nggak usah ke gereja. Terus di dalam diri adik-adik tiba-tiba adik-adik merasa, ke gereja nggak ya? Tidak ya, nggak ya. Ketika adik-adik memutuskan untuk tidak ke gereja, adik-adik merasa tidak damai. Adik-adik merasa tidak tenang. Adik-adik rasa tidak damai itu, rasa tidak tenang itu karena Roh Kudus sedang bekerja.
Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus mengingatkan kita. Ingat adik-adik, sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, itu mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita merasa tidak damai sejahtera, sebenarnya itu Roh Kudus sedang berbicara loh. Ini salah, jangan dilakukan. Contohnya lagi, sekarang masa-masa COVID-19, masa-masa dimana kita karantina di rumah, masa-masa dimana kita learn from home gitu ya, masa-masa kita belajar dari rumah, school from home. Kita diberi jadwal sama guru kita, tugas-tugas sama guru kita. Karena kita diberi kebebasan, terus waktunya kita belajar, nanti sajalah belajarnya, nanti aja lah ngerjain tugasnya, gampang, bisa nanti. Terus tiba-tiba ketika kita ini ada yang mengingatkan kita, kerjakan. Ketika hati kita mulai berbicara, ayo kerjakan, ayo kerjain loh soalnya, yuk kerjain yuk latihannya. Itu Roh Kudus yang sedang berbicara adik-adik. Atau ketika adik-adik ulangan nggak bisa, mau nyontek, terus adik-adik takut, mau nyontek tapi takut. Rasa takut itu diberikan oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita jangan menyontek. Nah, banyak sebenarnya contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai peran Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja. Tapi perkaranya adalah kita mau dengarkan suara Roh Kudus itu atau tidak. Jadi mulai sekarang jika adik-adik merasa, hati kecil aku kayaknya berbicara deh kak, kayaknya ketika adik-adik bingung mau mengambil keputusan, adik-adik mulai dengarkan suara hati adik-adik. Percayalah, Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik dan ia ingin menolong. Roh Kudus itu, dia adalah roh kebenaran. Dia ingin mengingatkan kita hal yang benar. Dia ingin mengingatkan kita hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama peka, kita buka telinga kita lebar-lebar sama suara Roh Kudus dan kita gunakan maksimal Roh Kudus itu dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga setiap kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Setiap kita bisa menjadi berkat-berkat bagi banyak orang, dan setiap kita bisa melaksanakan amanat agung. Kenapa? Kita nggak perlu jauh-jauh, kita nggak perlu menjadi seperti pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak. Dengan hidup kita benar, kita sudah bisa menjadi saksi dari Tuhan. Oke adik-adik? Jadi kakak Indah mau adik-adik yuk tetap semangat. Nah, karena itu kakak Indah minta adik-adik untuk menjawab pertanyaan dari kakak Indah. Oke? Ini silakan baca, silakan dijawab. Bagi yang punya Instagram boleh langsung tag kakak Indah jawabannya, atau boleh kirimkan kepada kakak sekolah minggu melalui WhatsApp, boleh melalui mama papanya. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kalau kami boleh belajar tentang Roh Kudus, Allah ajar setiap kami untuk peka dengan suara Roh Kudus. Ajar setiap kami untuk menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup setiap kami, dan kami boleh mendengarkan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa sih temanya adik-adik minggu ini? Temanya itu adalah Roh Kudus Sang Penghibur. Oke, kakak Riris berdoa, abang kakak sekolah minggu percaya bahwa adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi dengan baik. Untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita angkat lagu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Bang Sekolah Minggu. Biarlah ya Bapa, firman Tuhan yang kami boleh mendengarkan, boleh menjadi kehidupan di dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan boleh hadir di hati kami Bapa, tinggal di hati kami, sehingga kami boleh merasakan apa yang ada di hati kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang boleh pegang teguh kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati Kakak dalam Sekolah Minggu, biarlah mereka boleh terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik Sekolah Minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Aku bisa